Halo, selamat malam rekan-rekan sekalian dan yang kami hormati Bapak Hasan Basri selaku pembimbing pada mata kuliah Capstone Project. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan akhir Capstone Project dengan judul Analisis Kinerja Konsultan IT menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis metode SAW pada PT Bukit Asam Tbk. Kami perkenalkan juga untuk anggota kami. Yang pertama ada saya, Timothy Matthew Diputra. Yang selanjutnya ada Arion Petrus. Dan yang ketiga ada Desi Damero Sinaga. Yang keempat ada Ilham Syukri Nasution. Serta yang terakhir ada Frankie. Selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Kak Desi. Untuk Kak Desi kami persilakan. Latar belakang dari masalah ini adalah PT Bukit Asam Tbk saat ini sedang melakukan transformasi digital yang sangat masif. Ketergantungan perusahaan terhadap peran konsultan IT meningkat tajam. Namun tantangannya adalah proses evaluasi kinerja konsultan masih dilakukan secara manual dan subjektif. Jika ini terus dibiarkan, maka perusahaan akan kesulitan menentukan konsultan mana yang benar-benar memberikan nilai tambahan bagi operasional perusahaan. Boleh di next? Nah, permasalahan utamanya di sini adalah yang kami temukan di Bukit Asam Tbk adalah ketidakkonsistenan dalam penilaian kinerja konsultan IT. Selama ini penilaian dilakukan secara manual dan subjektif, sehingga sering terjadi bias antar penilai. Kami melihat ada kebutuhan mendesak akan sistem yang objektif, terukur, dan terstandarisasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis daripada perusahaan. Boleh di next? Nah, tujuan penelitian, oleh karena itu tujuan utama penelitian kami adalah membangun SPK ataupun sistem pendukung keputusan berbasis metode Simple Additive Weighting atau SAW. Dengan sistem ini kami mengonversi kriteria yang kompleks dan kualitatif menjadi peringkat kuantitatif yang cukup objektif. Jadi tujuannya adalah agar proses evaluasi konsultan IT di PT ini menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat. Untuk yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang SPK ataupun sistem pendukung keputusan. Boleh dilanjut oleh teman kami selanjutnya. Terima kasih. Mohon izin Pak, ini saya melanjutkan dari apa yang dijelaskan sama kawan kita tadi, Kak Desi. Jadi berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan tadi, kami hasil penelitiannya membuat suatu sistem aplikasi keputusan ataupun sistem pendukung keputusan yang berbasis komputer yang nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menganalisis suatu situasi yang kompleks. SPK ini mengintegrasikan data, model analitik, dan antarmuka pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan terukur, khususnya untuk masalah semi terstruktur. Lanjut. Di dalam pengembangan aplikasi Pendor ini, kita juga menggunakan metode SAW di dalam pengambilan keputusannya. Metode SAW ini adalah metode penjumlahan terbobot yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Metode ini menghitung nilai preferensi setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan bobot-bobot tertentu. Lanjut. Adapun kelebihan metode SAW ini adalah yang pertama, mudah dipahami karena konsep sederhana yang dapat dipahami oleh semua pengguna. Kemudian kelebihan kedua adalah mudah untuk diimplementasikan. Jadi proses implementasi tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Dan kelebihan yang ketiga itu adalah multi kriteria, dapat mengolah berbagai kriteria penilaian secara bersamaan. Dan tentunya hasilnya lebih transparan karena kita setelah menggunakan aplikasi dengan perankingan yang jelas, transparan, dan secara objektif.
Lanjut. Baik, di dalam pengembangan aplikasi vendor ini kita menggunakan dua formula. Yang pertama adalah formula normalisasi dan formula preferensi untuk penghitungan nilai akhirnya. Untuk formula normalisasi skala matriks keputusan ataupun RJ, itu kita menggunakan rumus yang pertama. RJ ataupun nilai normalisasi itu adalah nilai daripada setiap kriteria dibagi dengan nilai maksimal dari seluruh kriteria dengan tipe yang sama. Itu untuk tipe yang benefit. Sementara untuk kriteria bertipe cost ataupun biaya, kita menggunakan rumus nilai normalisasi itu adalah nilai minimal dari semua kriteria dibagi dengan nilai kriteria. Itu untuk yang formula untuk menghitung berapa nilai normalisasi. Nah, kemudian yang kedua, kita menggunakan rumus untuk menghitung skor tertinggi ataupun nilai tertingginya, yakni nilai akhirnya itu adalah jumlah daripada hasil perkalian antara nilai bobot dikalikan dengan nilai normalisasi, baik itu dari baris I dan kolom J dari semua kriteria yang ada, baik dari 1 sampai ke N. Nah, lanjut. Di dalam pengembangan aplikasi ini kita memiliki 5 macam kriteria yang kita kodekan dari C1 sampai dengan C5. Nah, jadi untuk yang pertama C1 itu adalah harga penawaran kerja dan tipenya ini adalah cost dengan bobot 25%. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah kualitas hasil layanan yang bersifat benefit, bobot nilainya itu kita beri bobotnya itu 30%. Kemudian kriteria yang ketiga, pengalaman kerja konsultan. Jenis kriteria itu benefit dengan bobot 20%. Kriteria yang keempat itu adalah ketepatan waktu di dalam menyelesaikan. Jenis kriteria itu adalah benefit dan bobotnya itu adalah 15%. Dan yang terakhir, C5, nama kriteria itu adalah sertifikasi keahlian tim. Sifatnya itu adalah benefit dan kita beri bobotnya itu 10%. Lanjut. Di dalam pengembangan SPK vendor ini, selain menggunakan metode SAW di dalam penghitungan untuk mencari berapa nilai yang terbaik kan itu. Dan untuk dalam pengembangan proses alur daripada aplikasi ini kita menggunakan metode Agile. Agile ini adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak ataupun perangkat lunak yang digunakan berulang kali. Metode Agile ini memberikan fleksibilitas dan fokus pada kolaborasi antar tim untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Jadi metode Agile ini menekankan pada adaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam proses pengembangannya. Tahapan-tahapan dalam metode Agile ini ada 6. Yang pertama itu adalah tahapan pengumpulan kebutuhan, requirements. Kemudian setelah itu tahapan desain. Setelah tahapan desain masuk ke dalam tahapan pengembangan ataupun development. Kemudian melakukan pengujian ataupun testing dan melakukan implementasi ataupun deployment. Nah, setelah itu akan dilakukanlah evaluasi. Jika memang nanti ada yang perlu untuk diperbaiki, maka akan dilakukan perbaikan. Lanjut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dan teknologi sistem, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Arsitektur dan sistem. Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur web yang terdiri dari front-end, back-end, dan database. Front-end menggunakan React, Vite, Tailwind CSS, dan TypeScript untuk menghasilkan tampilan yang responsif dan mudah digunakan. Back-end menggunakan Nest.js untuk mengelola logika aplikasi dan proses penghitungan metode SAW. Sedangkan penyimpanan data menggunakan PostgreSQL yang terhubung melalui type ORM. Sistem juga dideploy menggunakan Vercel sehingga dapat diakses secara online. Hasil dan pembahasan. Next. Hasil implementasi
menunjukkan bahwa sistem berhasil menjalankan seluruh proses metode SAW, mulai dari pengelolaan data konsultan, pengaturan kriteria dan bobot, hingga menghasilkan peringkat konsultan secara otomatis. Pengujian sistem menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Selain itu, hasil penghitungan sistem telah dibandingkan dengan penghitungan manual dan menghasilkan nilai yang sama, sehingga algoritma SAW yang digunakan dapat dinyatakan akurat. Kesimpulan dan saran. Next. Dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan ini berhasil membantu proses evaluasi kinerja konsultan IT secara objektif, cepat, dan transparan. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat diintegrasikan dengan ERP perusahaan, ditambahkan fitur notifikasi otomatis, serta dikombinasikan dengan metode AHP agar penentuan bobot kriteria menjadi lebih komprehensif. Demikian penjelasan saya akan memberikan penjelasan berikutnya ke Bang Prengki. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem yang telah kami buat. Apakah terlihat? Terlihat. Baiklah, kita akan langsung ke dalam implementasi aplikasi. Kita akan terlebih dahulu coba login dengan username dan password yang salah. Ya, ketika salah akan muncul pop-up username dan password atau password salah. Kita coba dengan username dan password yang benar. Ya, jika kita menggunakan username dan password yang benar, kita akan di-parsing ke halaman dashboard. Yang dimana dashboard ini merupakan summary dari rangkuman dari data-data yang sudah ada di aplikasi ini, mulai dari total konsultan atau vendor, kriteria yang aktif, dan jumlah penilaian telah dilakukan, serta summary dari top 3 vendor terbaik. Kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu data konsultan. Di sini kita manajemen vendor atau konsultan mulai dari perusahaan, nama konsultan, dan data-data yang dibutuhkan sebagai konsultan lainnya. Di sini kita untuk menambahkan konsultan baru, kita coba. Kita di sini bisa memilih dari existing perusahaan atau kita bisa juga menambah perusahaan yang baru. Ya, ini konsultan yang kita tambahkan tadi, konsultan 5. Di sini juga kita bisa edit. Selanjutnya kita masuk ke dalam manajemen kriteria. Di sini kita manajemen kriteria yang kita gunakan dalam logika penghitungan aplikasi SAW ini, yang dimana di sini sesuai dengan data yang dijelaskan tadi oleh teman saya, ada C1 untuk cost, harga penawaran, C2 sampai dengan C5. Di sini kita bisa menambah kriteria baru, namun tidak bisa karena maksimal dari kriteria itu harus 100%. Jadi ketika kita ingin lebih, maka akan muncul alert atau total bobot yang tidak sesuai. Next, kita di sini juga dijelaskan untuk normalization logika, mulai dari benefit, cost, dan skor akhirnya atau finalisasi rankingnya. Next, kita akan ke halaman hasil dari pelaksanaan atau implementasi dari logika penghitungan SAW. Kita akan masuk ke dalam penghitungan dari SAW. Di sini kita akan menginput atau memasukkan value yang akan digunakan untuk penghitungan SAW. Kita coba di sini. Kualitas layanan, di sini juga ada range atau batas nilai yang bisa kita masukkan. Di sini 1 sampai 100. Kita coba masukkan 101. Maka akan muncul alert ya ketika melewati rank yang diizinkan. Kita coba masukkan di sini 90. Pengalaman kerja 3 tahun. Kemudian waktu penyelesaian dalam tugas, sertifikasi ada 5. Nah, ketika sudah
masukkan semua nilai yang dibutuhkan, kita harus menjalankan SAW dengan menekan tombol atau mengklik tombol jalankan SAW, maka penghitungan akan dijalankan di backend atau di Nest.js tadi menggunakan logika yang sudah kita buat dengan menggunakan rumus matriks dari normalisasi, kemudian dihitung lagi dengan nilai preferensi akhir atau PII. Di sini untuk benefit dan cost, dan ini untuk rumus penghitungan atau pembuatan akhirnya. Kita jalankan SAW. Ya, kita akan di-redirect ke halaman hasil peringkat akhir. Dari kelima konsultan yang kita masukkan tadi, konsultan 5 lah yang mendapatkan nilai paling tinggi. Dan di bawah sini kita juga bisa melihat nilai awal yang kita masukkan, mulai dari cost, harganya paling rendah di antara yang lain, karena dia 80, yang lain ada yang 80 tapi ada yang lebih tinggi. Sebagaimana dengan rumus yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu cost itu nilai semakin rendah itu semakin bagus, dan benefit itu nilai yang semakin tinggi, maka nilai hasil yang didapatkan juga semakin bagus. Di sini semakin rendah dari nilai konsultan 5, maka dia akan semakin bagus. Jadi ketika sudah nilai ini nilai awal, jadi ketika sudah ternormalisasi maka nilai saya seperti ini. Nah, karena kenapa dia dapat nilai 1? Karena dia nilai paling rendah, jadi 80 dibagi 80 itu hasil normalisasinya 1. Nah, begitu juga dengan kualitas layanan. Kualitas layanan dia akan mengambil nilai paling tinggi. Di sini 100, jadi 100 dibagi 100 itu 1, yang lainnya 0,8. Kenapa 0,8? Karena di sini dia nilainya 80. Bagaimana aturan benefit tadi, semakin tinggi maka semakin bagus. Jadi 80/100 dia mendapatkan normalisasi 0,8. Begitu juga seterusnya, dan hasil akhirnya atau pembobotan akhirnya ditambahkan seluruh dari nilai kriteria yang dia dapatkan, sehingga konsultan 5 mendapatkan nilai 0,9040. Itulah dia menjadi nilai konsultan yang terpilih sebagai konsultan terbaik atau yang patut untuk dipertahankan kalau merujuk pada sistem yang kita buat ini. Mungkin demikian untuk penjelasan dari sistem. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan atas penjelasan dari laporan akhir ini. Mengenai aplikasi yang kami luncurkan ini sebenarnya sangat kompleks ya. Bisa untuk penilaian karyawan, bisa untuk penilaian vendor yang nilainya itu bisa ditentukan dari tim penilai dan bisa ditentukan dari data yang ada di lapangan. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan, serta terima kasih banyak juga untuk Pak Hasan Basri sebagai pembimbing kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.